Di sebuah warung kopi tua yang terletak di pelosok desa Ngadirejo, aroma kopi tubruk bercampur asap rokok kretek memenuhi ruangan. Warung itu kecil, dengan meja kayu yang mulai kusam dan bangku-bangku panjang yang sudah mulai reot. Tapi setiap malam, tempat ini selalu penuh oleh para lelaki desa. Mereka datang bukan hanya untuk menyeruput kopi, tetapi juga untuk berbagi cerita, atau lebih tepatnya, bersenda gurau. Malam itu suasana terasa lebih hangat meski udara dingin merayap dari celah-celah dinding bambu. Topik pembicaraan yang selalu menjadi favorit kembali mencuat. Pesugihan ngipri ular. Sebuah cerita yang entah dari mana awalnya, tapi terus beredar dari mulut ke mulut. Konon, siapapun yang melakukan ritual ini bisa mendadak kaya raya dengan satu syarat, keberanian untuk menghadapi ular besar yang konon menjadi perantara kekayaan tersebut. Aku dengar Kang Arif sekarang sudah kaya raya, bisik Pak Mansur, pria berusia 50 tahun dengan kulit legam akibat terbakar matahari. Ia duduk di pojok warung, rokok kretek di tangannya mengepul perlahan, suaranya serak, seperti menyimpan rahasia yang enggan diceritakan secara terang-terangan. Kang Arif, yang dulu cuma petani kecil itu, sahut Pak Samin, teman sepergaulannya, sambil melipat tangannya di dada. Ekspresi wajahnya mencerminkan keterkejutan, meski ia sudah sering mendengar rumor serupa. Yo, aku lihat sendiri rumahnya sekarang besar. Motor baru terparkir di halaman, dan istrinya, wah, gelang emasnya besar sekali. Lanjut Pak Mansur, matanya membesar seakan-akan ingin menekankan cerita tersebut. Pak Bejo yang duduk di meja sebelah ikut menyahut. Tapi kalau soal pesugihan ngipri ular, itu bukan hal baru di desa kita. Dulu Mbah Karjo juga katanya begitu, tiba-tiba kaya, tapi keluarganya kena musibah satu persatu. Aku jadi merinding kalau ingatiku. Percakapan mulai mengalir deras, seperti air sungai yang menemukan celah di antara bebatuan. Semua orang di warung itu punya cerita atau sekedar teori. Mereka membicarakan Kang Arif, seorang pria berusia 40-an, yang dulu hanya memiliki sebidang tanah kecil untuk bertani. Dalam 2 bulan terakhir, hidupnya berubah drastis. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Aku pernah lihat dia malam-malam bawa semacam ember besar, kata Pak Sudirman, seorang pemuda yang sering pulang larut malam karena bekerja di pabrik. Tapi aku tidak tahu dia mau kemana. Waktu aku tanya, dia cuma bilang, ada urusan. Mukanya aneh, kayak takut ketahuan sesuatu gitu. Ngipri ular itu memang tidak gampang, timpal Pak Bejo. Konon, ritualnya harus dilakukan di tempat sepi, dan ada ular besar yang bakal datang. Orang yang tidak kuat mental, pasti lari tunggang langgang sebelum ritual selesai. Kalau itu terjadi, katanya ular itu malah bakal ngejar sampai ke rumah. Semua yang mendengar cerita itu saling berpandangan. Beberapa menelan ludah, membayangkan situasi yang mencekam. Warung kopi yang biasanya riuh mendadak sunyi sejenak. Hanya suara cangkir yang diketukkan pelan ke meja yang terdengar. Tapi Kang Arif itu orangnya memang pendiam, ujar Pak Samin setelah jeda singkat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kalau memang dia benar-benar melakukan pesugihan itu, aku tidak heran. Tapi, apa dia tidak takut? Kalau sudah terdesak, orang bisa melakukan apa saja, jawab Pak Mansur dengan nada berat. Mungkin waktu itu dia merasa tidak punya pilihan. Tapi aku cuma bisa bilang, resiko pesugihan itu besar. Kekayaan datang cepat, tapi bayarannya juga nggak main-main. Percakapan malam itu berakhir dengan banyak tanda tanya. Para lelaki desa perlahan-lahan meninggalkan warung kopi, kembali ke rumah masing-masing sambil membawa cerita dan kecurigaan baru. Di benak mereka, bayangan Kang Arif yang mendadak kaya selalu dihantui pertanyaan yang sama. Apakah benar dia ngipri ular? Dan jika iya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Flashback ketika Kang Arif melakukan ritual. Sore itu Arif melangkah gontai menuju rumah kecil di ujung desa Karangjati. Rumah itu sederhana, tapi ada sesuatu yang berbeda. Auranya berat,
menekan seperti batu besar di dada. Di dalam rumah itulah tinggallah Mbah Suto, dukun besar yang sudah lama dikenal orang-orang sekitar karena kemampuannya dalam dunia gaib. Banyak yang bilang, siapapun yang masuk ke rumah itu akan keluar dengan nasib yang berubah, entah lebih baik atau sebaliknya. Arif mengetuk pintu pelan. Tidak butuh waktu lama, Mbah Suto membuka pintu. Lelaki tua dengan rambut seputih kapas itu menatap Arif dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa iba, tapi juga peringatan yang tak terucap. "Kowe pancen wis tekan wates yo nak," ujar Mbah Suto. "Kamu sudah sampai batas ya, kepepet." Suaranya serak namun terdengar penuh wibawa. Arif menunduk seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. "Aku butuh duit, Mbah. Anak-anakku, bojoku, mereka ndak bisa hidup begini terus. Aku ndak sanggup lihat mereka kekurangan terus-menerus, Mbah." Mbah Suto menarik nafas panjang. Matanya menyipit seolah menimbang-nimbang sesuatu yang berat. "Ritual iki ora gampang, yen kowe ora kuat, nyawamu taruhane." Arif mengangguk meski hatinya diliputi keraguan. "Kulo siap, Mbah. Apapun akan aku lakukan demi keluargaku, Mbah." Tanpa berkata lagi, Mbah Suto menggerakkan tangannya, mempersilahkan Arif masuk ke dalam rumah. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak yang cahayanya redup. Di sudut ruangan, sebuah guci besar berdiri. Guci itu dihiasi ukiran ular yang meliuk-liuk, dan di dalamnya suara desis halus terdengar. Mbah Suto mendekati guci itu. Ia membuka tutupnya perlahan, memperlihatkan seekor ular hitam sebesar lengan orang dewasa. Ular itu melingkar, matanya menyala dalam gelap, dan lidahnya menjulur-julur seolah merasakan keberadaan Arif. "Iki ulo sing bakal dadi perantara," jelas Mbah Suto sambil menatap Arif dengan tajam. Arif menelan ludah, tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba berdiri tegak. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" Mbah Suto mengambil segenggam bunga setaman dari piring kecil di meja. Ia menaburkan bunga itu ke atas kepala ular sambil mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Kemudian ia menatap Arif. "Nyipri, jilat kepala ular ini," sambil mengucapkan mantra yang sudah aku ajarkan. Mantra itu hanya diucapkan sekali oleh Mbah Suto, dan Arif harus menghafalnya, dan dalam waktu singkat. Suaranya gemetar saat mengulangi mantra itu, tetapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Perlahan Arif mendekat ke ular itu. Bau amis menyeruak dari tubuh reptil itu, membuat perutnya mual, tapi ia memejamkan mata, menahan nafas, dan melihat kepala ular yang dingin seperti es. Rasanya pahit, amis, dan menyengat. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia terus mengucapkan mantra dengan suara serak. Ular itu tidak bergerak, hanya matanya yang menatap Arif dengan tajam, seolah-olah makhluk itu tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mantra selesai diucapkan, Mbah Suto menutup guci itu kembali dengan rapat. "Ritualmu rampung, tapi uripmu bakal berubah saiki." Arif tidak menjawab. Tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti baru saja melewati sesuatu yang tidak manusiawi. Tapi di dalam hatinya ada harapan kecil. Harapan bahwa apa yang baru saja ia lakukan akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Namun jauh di sudut ruangan, mata ular itu masih bersinar, seakan-akan mengintip masa depan yang gelap, penuh misteri dan tak mungkin dihindari. Dalam waktu seminggu, hidup Arif berubah drastis. Panen kembali berjaya. Hasil panen melimpah luah, dan pesanan panen datang tanpa henti. Sawahnya tiba-tiba menghasilkan padi yang melimpah, dan bahkan seorang pedagang besar dari kota menawarkan kerjasama jangka panjang. Uang mengalir seperti air, dan Arif bisa membeli apa saja yang diinginkan keluarganya. Rumahnya direnovasi menjadi lebih megah. Perabotan baru berdatangan dan istrinya kini memakai perhiasan emas yang gemerlap. Namun di balik semua itu, bayangan ular terus menghantui Arif. Awalnya ia hanya merasa ada sesuatu yang melintas di sudut matanya, tapi semakin hari, bayangan itu muncul di mana-mana, di bawah ranjang, di sela-sela pakaian yang ia kenakan,
bahkan di cermin kamar mandi. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu semakin kuat. Istrinya mulai merasa ada yang aneh. "Pak, kenapa sekarang anak-anak sering nangis malam-malam? Dak biasanya mereka kayak gini?" tanyanya suatu malam. Suaranya penuh kekhawatiran. "Mungkin mereka kecapean main, Bu," jawab Arif, meski dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah. Anak-anaknya sering terbangun sambil menjerit, mengatakan bahwa mereka melihat ular besar di kamar mereka. Tapi saat lampu dinyalakan, tidak ada apa-apa di sana. Arif sendiri mulai terganggu dengan bisikan-bisikan yang ia dengar. Suara mendesis yang memanggil namanya terdengar hampir setiap malam. Suara itu datang dari segala arah, membuatnya sulit tidur. Ia sering terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, merasa ada sesuatu yang melata di atas tubuhnya. Ketika ia mencoba mencari sumber suara, ia hanya menemukan ruangan yang kosong. Pada suatu malam, saat ia sedang tidur, ia merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Matanya terbuka perlahan, dan di sana, tepat di atas tubuhnya, seekor ular hitam besar dengan mata menyala merah menatapnya tajam. Arif mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Ular itu mendesis pelan, seolah berkata, "Ingat janjimu." Keesokan paginya Arif tampak pucat. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh bukan tanpa harga. Hatinya dipenuhi kecemasan, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutannya semakin menjadi-jadi, tapi ia tetap mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, meski bisikan dan bayangan ular itu tidak pernah benar-benar hilang. Pada malam Jumat Kliwon, mimpi buruk Arif mencapai puncaknya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang bertiup membuat jendela berderik pelan. Arif duduk di ruang tamu, mencoba mengusir kantuk dengan secangkir kopi. Namun tiba-tiba, suasana rumah berubah. Bau amis yang menusuk memenuhi udara, dan dari sudut ruangan, sesosok bayangan mulai muncul. Seekor ular hitam raksasa melingkar di kursi kayu jati yang dulu ia beli dari hasil pesugihan. Matanya merah menyala dan tubuhnya bergerak perlahan, seolah menikmati momen itu. Kali ini ular itu berbicara, suaranya berat seperti gemuruh petir yang menggelegar di tengah hujan badai. "Saatnya tiba, Arif. Berikan persembahan berupa tumbal." Arif merasa dadanya sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba berdiri, mencoba berlari, tapi kakinya seakan tertanam di lantai. Tidak, tolong beri aku waktu lagi." Suaranya gemetar hampir tak terdengar. Ular itu hanya mendesis, mendekat perlahan. "Janji adalah janji. Tak ada yang bisa mundur setelah memilih jalan ini." Arif menoleh ke kamar anak-anaknya. Ia tahu apa yang diminta. Hatinya mencelos, ketakutan melumpuhkannya. Ia menangis, memohon ampun, tapi suara ular itu semakin menggelegar hingga istrinya yang tertidur di kamar langsung pingsan karena tekanan gaib yang begitu kuat. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ular itu menuntut nyawa anak bungsunya sebagai pembayaran. Arif berteriak sejadi-jadinya, tapi suaranya hanya menggema di dinding rumah yang kini terasa seperti neraka dunia. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidupnya. Malam ketika harga pesugihan harus dibayar dengan darah dan air mata. Keesokan harinya, tubuh Kang Arif ditemukan tergeletak di depan rumah Basuto. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya kosong menatap langit. Suhu tubuhnya dingin seperti es, seolah-olah semua kehangatan hidup telah direnggut darinya. Para warga yang menemukannya tak berani menyentuh, hanya memandang dengan ngeri dan saling berbisik. Basuto membuka pintu rumahnya, melihat tubuh Arif yang lunglai, lalu menghela nafas panjang. Ia sudah tahu akhir dari perjalanan ini. Dengan mata penuh iba, ia berjongkok di samping Arif dan berbisik pelan. "Aku sudah bilang, Nak, tapi manusia selalu lupa. Kekayaan instan tak pernah gratis." Para warga hanya bisa memandang dengan ketakutan. Mereka sadar bahwa Arif telah membayar harga yang teramat mahal. Kabar mengenai apa yang terjadi segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Warung kopi kembali menjadi saksi bisik-bisik penuh ngeri. Dulu dia cuma petani biasa, sekarang rumahnya megah. Lah, tapi lihat akhirnya. Ngibri ular katanya, kayak mendadak, tapi kalau bayarnya nyawa, lah apa gunanya?
Begitulah kasakusuk orang. Dari mulut ke mulut kisah Arif menjadi legenda kelam di desa Ngadirejo. Setiap kali ada yang tergoda mencari jalan pintas menuju kekayaan, cerita Arif akan diceritakan kembali dengan nada penuh ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Kini, setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang melewati rumah Arif bersumpah mendengar suara desisan samar dari balik jendela yang tak lagi berpenghuni. Kisah Arif menjadi pengingat bagi siapa saja yang tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan. Pesugihan sekilas menawarkan kemewahan dan kehidupan yang serba mudah, tetapi di baliknya tersimpan harga yang tak terbayangkan. Kekayaan yang diperoleh bukanlah berkah, melainkan kutukan yang perlahan merenggut segala yang dimiliki, keluarga, kebahagiaan, bahkan nyawa. Di desa Ngadirejo, cerita Arif terus diceritakan sebagai pelajaran. Tak ada yang bisa benar-benar menikmati hasil pesugihan tanpa akhirnya harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari sekedar uang. Kekayaan sejati hanya dapat diraih dengan kerja keras, kejujuran, dan doa yang tulus. Jalan instan menuju keberlimpahan hanyalah ilusi yang berujung pada kehancuran. Setiap pilihan yang diambil manusia memiliki konsekuensi, dan tidak ada yang lebih berharga dari hidup yang tenang, tanpa dihantui oleh ketakutan dan penyesalan. Selesai. Demikianlah kisah pendek di Tony FS. Semoga terhibur, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.